mendapat kekuatan bagian daripada-Mu. Inilah pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari datang dan membawa syukur kita di hadapan Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyerahkan
ini ya. Ketika kita mempersiapkan hati karena hati kita yang terbaik ya, kita pasti Tuhan memberikan berkatnya pagi hari ini. Amin. Siap menerima firman Tuhan? Amin. Kita mau fokus ya. Waktu kita cuma terbatas mungkin 1 jam ke depan. Jangan sampai dicuri iblis, tetapi biarlah kita mau fokus kepada Tuhan saja, kepada firman-Nya. Puji nama Tuhan. Saya senang hari ini cukup banyak yang hadir, tapi masih banyak bangku kosong juga di atas. Kita terus berdoa ya. 2 kali dari ini aja tempat ini penuh. Amin. Ya, 3 kali, 4 kali kita terus doakan agar jiwa-jiwa di sini boleh terus bermultiplikasi. Amin. Puji nama Tuhan. Saat pagi hari ini saya mau men-sharingkan firman Tuhan tentang hati nurani yang murni. Saudara, tahukah bahwa setiap kita Tuhan memberikan hati nurani, ya? Kita punya hati, secara jasmani ada hati itu, tapi sebetulnya bukan di situ ya letak hati nurani. Ya, hati nurani lebih kepada roh. Saudara, kata hati nurani dalam bahasa Yunani yaitu suneidesis, memiliki arti harafiah persepsi bersama atau co-perception. Ini adalah persepsi seseorang bersama dengan dirinya sendiri. Kata suneidesis dalam berbagai bentuk muncul sebanyak 30 kali dalam Perjanjian Baru. Ini berarti Alkitab banyak berbicara mengenai hati nurani. Sebagian orang mungkin tidak menyadari tentang keberadaan hati nurani, tetapi kita ingin menjadi orang-orang yang menyadari keberadaan hati nurani ini sesuai dengan firman Tuhan katakan. Hati nurani menurut Alkitab merupakan kesadaran batiniah yang bersaksi kepada kepribadian kita mengenai betulnya atau salahnya tindakan kita. Ya, puji Tuhan. Bisa konsentrasi sebentar ya. Nah, hati nurani yang murni memberikan keputusan bahwa kita tidak berbuat salah kepada Allah atau kehendaknya. Itu hati nurani yang murni, saudara. Hati nurani bisa salah nggak? Kalau saya tanya, bisa ya. Tapi sebetulnya dikatakan gini, hati nurani berfungsi sebagai alarm dalam diri manusia. Jika kita akan melakukan dosa, hati nurani akan mengingatkan, seolah-olah ia berkata, jangan lakukan itu. Makanya kalau kita berbuat sesuatu yang salah, kita suka berdebar-debar, deg-degan ya. Aduh, tahu itu salah gitu. Deg-degan. Nah, itu hati nurani sebetulnya mengingatkan kita. Makanya peringatan hati nurani ini sangat penting, apalagi untuk anak-anak Tuhan. Tetapi jika kita selalu menepis dan kita tetap melakukan yang salah, melakukan dosa dalam tanda kutip ya, maka lama-kelamaan suara hati nurani ini akan semakin tidak terdengar. Ya, sama halnya dengan dosa, ketika berulang-ulang dilakukan, maka hati nurani kita lama-lama menjadi tumpul, mati rasa. Kita akan kehilangan kepekaan untuk mendengarkan suara Roh Kudus yang menegur dan memperingatkan kita. Hati-hati, itu adalah jerat dosa. Paulus, saudara, sebelum bertobat, kita tahu bahwa Paulus ini adalah salah seorang yang pintar, cendekiawan, ya. Dia ahli Taurat sebetulnya, gitu ya. Tetapi waktu itu ketika belum mengenal Tuhan Yesus, nah intinya ketika dia belum bertobat, dia apa yang dilakukan? Menganiaya orang pengikut Kristus dikatakannya. Kalau perlu, pokoknya dianiaya mati pun, kalau membuat orang mati gitu yang pengikut Kristus, dia udah puas gitu rasanya, gitu ya. Nah itu buat dia ketika itu adalah hal yang benar. Jadi di mana hati nuraninya? Dia belum mengenal Tuhan Yesus waktu itu ya, belum menjadi pengikut Tuhan Yesus. Tetapi setelah dia bertobat, berbalik 180 derajat, ya. Jadi betapa pentingnya kita memiliki hati nurani yang baik, dan ini akan mempengaruhi tindakan kita. Jika kita tidak memiliki hati nurani yang baik, maka iman pun kita bisa kandas, saudara. Ya, bisa kandas. Kita baca dalam 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 20. 1 Timotius 1
ayat 18 sampai yang ke-20. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Hymenaeus dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerat mereka menghujat. Tuhan mau menggunakan hati kita untuk berbicara kepada kita. Jangan sampai dosa menyebabkan hati nurani kita menjadi tidak baik. Tadi ya, karena dosa, karena jerat dunia ini gitu. Sehingga akhirnya hati nurani yang selalu mengingatkan kita akan kebaikan. Tentunya kalau orang yang kenal Tuhan Yesus, kebaikan itu bukan hanya sekedar kebaikan. Kita tahu apa yang baik. Orang tua pun mengajarkan yang baik kepada kita ya. Seorang anak kecil dari kecil dibimbing oleh orang tuanya pasti dikasih tahu yang baik. Nggak pernah ada orang tua kecuali orang tuanya ya hati nuraninya nggak baik ya saudara ya. Orang tua yang baik pasti mendidik anaknya, kamu harus jadi anak yang jujur, kamu tidak boleh mencuri, kamu tidak boleh berbohong, seperti itu kan. Diajar sehingga anak kecil ini ketika dia semakin bertumbuh, dia tahu tentang yang baik, yang jahat. Itu aja ya, yang baik tentang yang jahat. Nah, semakin bertumbuh dewasanya seseorang, tentu kemampuan hati nuraninya juga semakin terus bertumbuh. Apalagi ketika dia mengenal Tuhan Yesus, ya. Sehingga bukan hanya tentang yang baik dan jahat saja, tetapi yang benar dan salah. Yang harusnya boleh dilakukan, mana yang nggak ada yang baik tapi ternyata nggak boleh dilakukan. Semua baik gitu kelihatannya, tapi kayak tadi ya Paulus bilang, menurut saya ini baik menganiaya orang Kristen karena dia punya nilai yang dianutnya berbeda saat itu gitu, baik-baik aja gitu. Tapi setelah dia mengalami pertobatan, katakan semua yang dulu kuanggap untung itu kuanggap sampah semuanya ya. Tetapi saudara, biarlah kita jangan sampai menolak hati nurani yang murni itu. Karena kayak tadi ya, kita udah diingetin terus kita tepisin. Udahlah menganggap sepele. Akhirnya imannya bisa menjadi kandas ya. Ingat saudara, ketika manusia pertama diciptakan, di dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17, di situ dikatakan Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia. Waktu itu baru Adam yang diciptakan. Dikatakan begini, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Bukan soal tentang buah pohon pengetahuan tentang baik yang jahat itu aja, bukan soal buahnya dikatakan kalau memakannya kamu pasti mati. Tetapi Tuhan melihat ketaatan Adam ini. Ketika terus akhirnya Hawa juga dibangun untuk menemani Adam, dibikin sama Tuhan. Adam ini ngasih tahu ya pasti sama Hawa, semua boleh dimakan loh, boleh dipergunakan kecuali pohon tentang yang baik dan yang jahat ini. Pasti Hawanya mendengar. Tetapi ketika mereka diperhadapkan oleh pilihan, ya, kan ularnya ngerayu tuh ya, kamu akan mati. Bahkan kalau kamu makan, kamu akan sama seperti Allah. Lihat ya, perkataannya kayaknya nggak ada apa-apa gitu. Oh iya ya, nggak ada buruk-buruknya. Kita coba gitu. Dan Hawa itu memakan yang luar biasanya, saudara. Adam kan dikasih peringatan yang pertama itu. Tetapi kalau saya baca di situ, Hawa memberikan kepada Adam, kepada suaminya itu, dan suaminya itu memakannya, bukan negur loh saudara. Dia ikut makan dan akhirnya terbukalah mata mereka, mereka kedapatan telanjang, mereka takut bersembunyi. Itu hati nurani mereka berbicara. Kalau mereka merasa nggak bersalah ya diam aja kali ya gitu. Tuhan udah kasih hati nurani dan mereka tahu itu salah, mereka tidak taat, makanya mereka bersembunyi. Ya, nah itu kuncinya. Jadi dari pertama tuh Tuhan menggunakan hati nurani ini sebagai wadah untuk menyampaikan wahyunya, untuk menyampaikan firman-Nya. Ya, jadi kita nggak boleh mengeraskan hati. Mungkin di dalam kehidupan kita saat ini kita
hati kita belum sepenuhnya murni, ya. Berbagai keinginan, mungkin kita masih bisa memang melakukan dosa gitu tiap hari gitu ya. Walaupun kita udah minta ampun sama Tuhan, bertobat dikatakan ya, percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi sama kita hidup dalam darah dan daging, rentan sekali manusia itu kecenderungannya untuk berbuat dosa gitu ya. Tetapi Tuhan akan menolong kita untuk membersihkan dan memurnikannya kembali asalkan kita bersedia. Saudara mau? Ya, biar hati kita memiliki hati nurani yang murni. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah mengisinya dengan membaca dan melakukan firman Tuhan. Mengisinya dengan firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan, saat ini mendengar firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ya, dosa menyebabkan hati nurani kita tertutup tadi, menjadi tidak peka. Tetapi Daud terus melatih kehidupannya, tubuhnya, jiwanya, rohnya untuk tetap taat pada Tuhan. Daud juga nggak sempurna, dia pernah melakukan dosa, ya. Tetapi dia bertobat dan tidak melakukan dosa yang sama untuk kedua kalinya. Gitu. Dia belajar dari pengalaman-pengalaman hidup. Demikian juga kita di sini. Mungkin kita bukan orang yang sempurna. Masih banyak hal yang harus kita pelajari. Tetapi kita harus berjuang dalam kehidupan ini. Nggak menganggap sepele dosa-dosa yang kecil. Ya. Tetapi kalau kita bertekad untuk kita terus mau hidup di dalam berkat Tuhan, konotasinya bukan hanya uang ya saudara ya. Berkat Tuhan tuh lebih dari itu. Beberapa hari ini kita di Akurat membahas tentang damai sejahtera. Damai sejahtera. Tuhan bilang damai sejahtera yang kuberikan ini berbeda dengan dunia ini. Itu jauh melebihi harta, saudara. Berapa banyak ketika kita mendengar kabar-kabar atau kita mengalami masalah demi masalah, kita nggak ada damai sejahtera. Tetapi ketika hati kita terus dimurnikan dengan cara kita untuk membaca firman Tuhan, menyimpan janji Tuhan, melakukan firman Tuhan, damai sejahtera itu akan terus memenuhi hidup kita. Amin. Di dalam Ibrani 9 ayat 14 dikatakan, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saudara, ketika kita datang ke tempat ini, mungkin kita banyak masalah yang kita bawa ya. Tetapi ketika kita udah memutuskan masuk ke dalam ruangan ini, konsentrasi fokus kepada firman Tuhan, roh yang kekal itu yang akan terus menyucikan hati nurani kita dari segala perbuatan yang sia-sia, ya, mengingatkan kita supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi, saudara, kita mungkin beribadah tiap minggu, tetapi bukan hanya tubuh kita saja yang ibadah, tetapi roh kita harus terus mengalami pembaharuan, ya. Hati nurani yang sudah dikuduskan oleh kebenaran firman Tuhan akan membuat seseorang semakin mengenal Tuhan dengan benar, dan tentunya membuat seseorang semakin peka akan kehendak dan rencana Tuhan dalam hidupnya, sehingga ia tahu apa yang harus dilakukannya, apa yang seharusnya tidak dilakukan, ya, sebagai anak Tuhan. Itu ya poin yang pertama. Kita harus terus membaca, melakukan firman Tuhan, dan itu perlu ketaatan, saudara, ya. Yang kedua adalah terus-menerus mengaku dosa di hadapan Allah, ya. Bertobat, satu kali aja bertobat seharusnya, ya, nggak boleh berkali-kali. Memutuskan percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi mengaku dosa dilakukan terus-menerus melalui doa dan percaya bahwa darah Yesus memperdamaikan kita di hadapannya. Mengapa harus dilakukan terus-menerus? Supaya kita ingat kita tuh dulu siapa. Jangan kita menjadi tinggi hati, ya saudara, ya. Kita ini udah disucikan oleh Tuhan, tetapi bukan karena perbuatan baik kita. Kita sudah dibenarkan bukan karena kita berbuat benar. Ya, kalau kita sebagai anak Tuhan, kita sepertinya itu kata manusia, ya, kita dituntut. Tetapi sebetulnya gini, saudara, ketika kita sudah diberikan anugerah yang begitu mahal, terus otomatis dong kalau kita mengucap syukur, ya kita harus melakukan yang terbaik kepada seseorang yang sudah memberikan anugerah yang begitu besar, ya. Nah, di dalam Ibrani 10 ayat 22 dikatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas
dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ya, yang tadinya hati nuraninya jahat karena dosa, yang tadinya hati nuraninya tumpul karena tadi ya dosa dilakukan berulang-ulang gitu. Hatinya mungkin masih lemah oleh berbagai keinginan. Dikatakan ketika kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas, dengan iman yang teguh, dikatakan hati kita akan terus dibersihkan ya dari hati nurani yang jahat. Tubuh kita terus dibasuh dengan air yang murni. Itu tadi firman Tuhan ya saudara. Jadi kita pun selain menerima firman Tuhan, kita terus diingatkan, oh ya, nah kan kita tadi ya bisa menilai, oh ini nih yang aku masih lakukan harusnya nggak sesuai nih sama kehendak Bapa di surga. Kita baca firman lebih dalam lagi, oh ternyata ini yang sama ini saya kerjakan yang belum sesuai sama firman Tuhan. Nah itu kita terus berdoa sama Tuhan, minta pengampunan, mengaku dosa. Saya masih lemah dalam hal ini gitu ya. Nah sambil terus kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus dan diubahkan. Amin ya. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Baik ya Tuhan, baik banget. Kita aja mungkin nggak sanggup mengampuni kadang orang yang udah menyakiti kita. Susah loh ngampunin. Tapi Tuhan ngampunin kita. Seberapa besar dosa kita, berapa jahat dosa kita. Kadang kita nggak sadar kita sudah melakukan, mungkin mendukakan Tuhan, menyakiti hati orang lain. Ya kayak tadi ya Paulus, yang aku lakukan benar kok. Tapi berapa banyak jiwa-jiwa yang sudah dia sakiti, ya, karena perkataannya, karena perbuatannya. Tapi Paulus menganggap itu benar ketika hati nuraninya belum diubahkan, masih jahat sebenarnya. Ya, oleh sebab itu perlu kita tadi ya, hati nurani ini merupakan alarm. Jangan sampai hati nurani ini dirusak oleh karena dosa, keegoan kita, ditepisin. Wah, gue yang benar gitu. Yang benar tuh firman Tuhan, saudara, bukan gue yang benar. Seringkali manusia gitu kan, bodoh teuing lah gitu. Nah nanti lama-lama jadi nggak peka. Tetapi biarlah kita terus minta supaya Tuhan menyucikan hati kita. Yang ketiga, ya, kita harus mendahulukan kerajaan Allah dan kebenaran. Itu tertulis dalam Matius 6 ayat 33. Melalui intensitas kita beribadah. Jadi seseorang yang mau hati nuraninya terus diubahkan, pengen lebih baik lagi, nggak kendor ibadahnya saudara. Itu intensitas ibadah. Ya, selama kita masih bisa berjalan, puji Tuhan ya hari ini Mbak Lasi juga bisa hadir. Terus ada oma-oma yang mungkin sudah susah jalan. Kita juga yang udah berumur jalan juga suka sakit. Tetapi saudara datang ke tempat ini, itu merupakan penghargaan terbesar. Jadi Tuhan menyambut kita loh. Aduh anakku, aku begitu berbahagia ketika kita bisa berkumpul di tempat ini dengan segala keadaan kita yang terbatas. Nggak nunggu kita mesti sehat atau bisa berjalan dulu. Nanti ya Tuhan kalau aku bisa jalan baru aku ke gereja. Nanti ya Tuhan kalau masalahku udah beres saya ke gereja. Nggak gitu saudara. Tetapi kita tadi ya, hidup ini adalah perjuangan, termasuk dalam hal ibadah. Kita harus berjuang saudara, mencari dahulu kerajaan Allah. Itu sering kita bicarakan. Mungkin hafal ayatnya. Ditanya sama hamba Tuhannya, Matius 6 ayat 33 apa? Hafal semua. Tetapi bagaimana intensitas ibadah kita kepada Tuhan? Dalam berdoa dan terlibat dalam komunitas, kelompok, persekutuan seperti ini. Ya, manusia nggak bisa hidup sendiri. Hidup sendiri stres saudara. Gitu ya. Coba kalau ada orang yang dulu katanya pernah terdampar di satu pulau sendirian di hutan, ditemenin sama binatang sekian tahun, baru diketemukan udah berbeda saudara ya. Hidupnya ada yang sampai puluhan tahun, terus hidupnya berbeda dengan komunitas dia. Waktu dia terdampar di dalam hutan, temenan sama monyet ya, begitu ketemu tingkah lakunya jadi kayak monyet gitu. Ya,
naik pohon, garuk-garuk, siapa yang kesini yang hidupnya di hutan gitu. Nggak ada, saudara. Saudara butuh komunitas. Demikian juga iman kita, saudara. Saudara nggak bisa sendiri, saudara harus melibatkan diri saudara di dalam komunitas persekutuan seperti ini. Dengan berbagai karakter ya saudara, seperti disitulah justru kita diuji. Terkadang kita memilih yang nyaman, ya komunitas ini nggak sesuai nih, gue keluarin. Tapi gereja nggak seperti itu, saudara. Gereja kita kelompok tubuh bersama dengan berbagai banyak kepala, ya berbagai banyak pendapat. Mungkin ada yang kita sukai, dia nggak sempat dapat sama kita, gitu ya. Tetapi di situ justru kita diuji loh. Saya pun tumbuh di sini puluhan tahun sampai saya menikah, punya anak 3, anak saya udah kerja sekarang gitu ya, makin besar. Saya didisiplinkan di sini. Ketika hati saya pengennya teriak, nggak gitu. Tetapi saya memilih taat kepada Tuhan. Oke Tuhan, saya mau belajar taat. Walaupun mungkin waktu saya mendapat teguran, saya mendapat misalnya ada satu kelas gitu ya, pengen berontak, marah gitu, mungkin ngomel, saya hanya bisa nangis sama Tuhan. Tetapi di situ hati saya dibentuk. Kalau saya saat ini bisa ada di tempat ini, bisa melayani, itu karena anugerah Tuhan. Kalau milih mah, kalau ya secara manusianya saya milih, nggak mau gitu. Tapi hati nurani saya berkata ya, Tuhan udah tempatin saya menemani suami saya yang jadi gembala sidang. Yang saya pernah bilang, nah kepikir itu jadi gembala sidang, ya itu tuh. Aduh, luar biasa. Saat ini saudara, saya yang kata suami saya pengen piknik, saudara. Tiap minggu di gereja gitu ya, pengen piknik, bener kalau ibu juga gitu. Tapi saya sudah menetapkan hati, ya ini harus bisa gini ya. Ketika saya melayani Tuhan, ketika saya menyampaikan firman Tuhan, ketika saya berbicara dengan komunitas-komunitas, dengan saudara-saudara semua, itu merupakan satu relaxing buat saya. Kalau saya bilang gini, aduh bosen nih kayak gitu ya, kadang ada juga jenuh gitu. Tetapi saya nggak pernah bosen, maksudnya sama Tuhan ya enggak. Tetapi dengan kegiatan yang tiap minggu seperti itu kadang bosen dong sebagai manusia. Itu bukan menyampaikan firman Tuhan yang enggak gitu ya. Kadang saya juga merasa nggak layak, aduh Tuhan mau nyampein firman Tuhan apalagi ya, ngerasa kurang gitu ya. Tetapi justru ketika saya terus membaca firman Tuhan, membaca banyak literatur, di situ saya sendiri ditegur gitu. Saya sendiri harus, aku tuh harus berubah ya. Kadang saya malu sendiri gitu. Aduh, saya belum berubah nih. Saya belum layak untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Tetapi firman Tuhan juga katakan siap atau tidak siap, kita harus menyampaikan firman Tuhan. Demikian juga dalam kesaksian kita ketika kita keluar dari gereja ini. Aduh, kayaknya saya belum layak nih untuk bersaksi gitu. Sebetulnya bersaksi nggak ada layak tidak layak, saudara. Kalau saudara sudah mendapatkan anugerah Tuhan, sudah mengalami pertolongan Tuhan, itu otomatis ya. Dari mulut kita tuh ketemu orang yang dibicarakan adalah Tuhan, tentang kebaikan Tuhan gitu. Ya, jadi nggak nunggu nanti aja, nunggu saya berubah dulu baru saya bersaksi. Enggak, saudara ya. Tapi harus terus berjalan seiringan dengan kehendak Tuhan. Amin. Jika kita hati nurani kita terus dikuduskan, maka kita dilayakkan untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Beribadah dengan sungguh-sungguh, bukan hanya ibadah agamawi, tetapi mengalami persekutuan dengan Tuhan, manunggal bersama dengan Tuhan. Dan apapun tidak dapat menggoyahkan iman kita untuk datang kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Biarlah kita juga dengan hati nurani yang terus semakin dimurnikan, kita sebetulnya mendapat tugas pengutusan. Ya, firman Tuhan kan tertulis gini, bahwa engkau harus pergi ke seluruh dunia, nggak usah ujung dunia, saudara. Di keluarga saudara, di komunitas saudara, kita harus menjadi saksi, menjadi manfaat, menjadi berkat buat yang lain ya. Dan biarlah kita menyambut dengan penuh kesediaan dan perjuangkan dengan hati yang murni. Jadi ketika saudara misalnya dikasih tugas, saudara sebaiknya jangan sampai menolak ya, apalagi untuk melayani Tuhan. Itu merupakan satu anugerah, saudara, kepercayaan. Saya pun belajar puluhan tahun, mungkin pengennya nolak dulu. Saya dulu diajar sama ibu gembala senior Rumah Slamet ya, ayo sampaikan renungan, belum bisa gitu. Tapi ya saya mau belajar taat dengan kata yang terbata-bata gitu ya, membahas dengan sederhana, terus dibimbing sama oma gitu ya.
dan sampai sekarang ini. Puji nama Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Demikian juga saudara. Tahu nggak saudara, ketika saudara semakin terus hati nurani ini dimurnikan, bukan hanya di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, tetapi kehidupan saudara secara jasmani juga itu akan terus berkembang, ya. Saudara akan menjadi orang yang berbeda ketika hati nurani kita terus dimurnikan. Percaya deh saudara, ketika saudara ada di komunitas di luar gereja ini, saudara akan menjadi berkat, ya. Orang-orang tuh banyak datang sama saudara bukan karena saudara banyak duit. Orang-orang akan datang kepada saudara bukan karena saudara ganteng atau cantik, tetapi karena ada kuasa Tuhan. Hati nurani saudara tuh dipenuhi sama firman Tuhan, sehingga orang tuh pengen dekat sama kita. Itu kesempatan buat kita untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Amin. Jangan nunggu berubah dulu. Saya percaya di sini udah percaya sama Tuhan Yesus, ya. Tapi jangan sampai, aduh aku teh gagal, aku teh belum bisa. Aduh, saudara tuh punya potensi loh, ya. Saudara punya potensi yang luar biasa, yang mungkin tiap orang berbeda. Potensi yang saya miliki, potensi yang Marta miliki mungkin berbeda. Nggak sama, saudara. Jangan menginginkan misalnya, oh itu dia bisa gitu, gue juga harus bisa gitu. Enggak, lakukan aja potensi yang sudah Tuhan kasih dalam kehidupan kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, ya. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, itu tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Biarlah Kristus itu tinggal dalam hidup kita, di dalam hati nurani kita, ya. Sehingga dikatakan kita bisa memberi pertanggungjawaban kepada orang-orang yang meminta pertanggungjawaban. Jadi kita nggak didakwa lagi, ya. Ada firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan takut karena kita menderita berbuat baik, tetapi kalau itu dikehendaki Allah, ya, daripada menderita karena berbuat jahat. Itu juga tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 17. Jadi penderitaan tidak memisahkan kita dari Tuhan kecuali dosa, saudara, ya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, tetapi biarlah firman Tuhan pagi hari ini tentang hati nurani yang murni boleh terus membentuk hidup kita. Kita sadar bahwa hati kita ini jangan dipenuhi oleh hal-hal yang sampah, yang kotor-kotor dari pikiran kita, keegoisan kita, tetapi isi sama firman Tuhan. Dari baca firman Tuhan, isi sepenuh-penuhnya dengan firman Tuhan. Terus mengaku dosa tiap hari, ya, berdoa kepada Tuhan, Tuhan sucikan hidupku tiap-tiap harinya, supaya kita nggak terkontaminasi, ya, dengan hal-hal yang jahat. Dan dikatakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Saya akan melihat minggu-minggu berikutnya tetap penuh seperti ini. Kecuali saudara udah nggak bisa, bukan hari ini benar-benar nggak bisa jalan gitu. Oke, tetapi karena malas itu tidak dalam masuk dalam daftarnya Tuhan, saudara, ya. Saudara sama bisa jalan enak-enak badan sedikit juga tadi, ya, tapi bukan karena dipaksa, ya. Sekali lagi saya memotivasi ini, wah gue maksa nanti saya datang aja deh, nggak enak nih gitu. Bukan, saudara. Sekali lagi beribadah itu bukan agamawi, tapi itu kerinduan, ya, saudara. Saya akan lihat nanti banyak lagi kali ini. Minggu depan 2 kali lipat itu kita selalu. Jika bukan karena kasih-Mu, jika bukan karena kemurahan-Mu, tak ada yang mampu memulihkan dunia dan membuatku layak di hadirat-Mu. Jika bukan karena kasih-Mu, benar Tuhan. Jika bukan karena kemurahan-Mu, tak ada yang mampu memulihkan dunia dan membuatku layak di hadirat-Mu. Kasih Tuhan yang layak ku andalkan, yang layak ku percaya.
GBS Kalvari Sukabumi, welcome home! Selamat datang di ibadah GBS Kalvari Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah GBS Kalvari Sukabumi, welcome! Kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami and be part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya bisa bertumbuh, berakar kuat, berbuah lebat, dan menjadi penopang bagi setiap kehidupan kita. Setiap hari Rabu kita ada doa puasa jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. Jangan sampai lewatkan doa puasa ini agar kita bisa terus menjadi penopang bagi gereja GBS Kalvari Sukabumi. Lalu hari Kamis minggu depan kita ada House of Blessing jam 5:30 sore. So, make sure bagi Anda yang mau join, jangan sampai telat datang. Bagi para kaum wanita, hari Jumat minggu depan ada Calvary Woman. Mari berfellowship bersama dan menjadi wanita yang kuat dalam Kristus. Calvary Woman akan diadakan di GBS Kalvari Sukabumi jam 5 sore. Untuk para teenagers, youth, college, and young adult, hari Sabtu minggu depan kita ada Calvary Youth yang akan diadakan di GBS Kalvari Sukabumi jam 5 sore. So, don't miss it out! Setiap hari Minggu kita akan ada ibadah raya jam 8 pagi di GBS Kalvari Sukabumi di lantai 1 dan lantai 2 dan Calvary Kids di lantai 3. Jangan sampai lewatkan setiap firman-Nya yang dapat menyegarkan setiap kehidupan kita. I see you all guys there. Halo GBS Kalvari Sukabumi, welcome home. How is the whole congregation of God doing? Puji Tuhan, aku diberkati. Praise the Lord. GBS Kalvari Sukabumi telah melakukan peremajaan sos hitam tahap pertama dengan total harga Rp98 juta. Kami akan melanjutkan peremajaan sos hitam yang tahap kedua dengan pembelian drum electric Alexis dengan harga Rp25 juta. 4 set in-ear monitor hardware 700 dengan seharga Rp20 juta. Alat-alat multimedia dengan total harga Rp30 juta dan instalasi dengan harga Rp5 juta. So, bagi Anda para jemaat Tuhan di GBS Kalvari Sukabumi yang tergerak menabur untuk pekerjaan Tuhan, Anda dapat scan QR berikut ini. Atau telepon nomor rekening berikut ini. Kami percaya ketika saudara menabur dalam pekerjaan Tuhan, saudara juga akan menuai kebaikan dari Tuhan menurut firman-Nya. God bless you. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bukan tentang seberapa besar pemberian itu, melainkan seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan untuk Tuhan melalui gereja GBS Kalvari Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut. Atau transfer ke nomor rekening berikut ini. Atau dapat memberikan persembahan secara langsung melalui kantong persembahan yang akan diedarkan. Follow Instagram @GBS Kalvari Sukabumi untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching what's on GBS Kalvari Sukabumi this week. Have a blessed Sunday and Jesus bless you. Puji Tuhan, saudara, biar kita terus doakan ya untuk pencarian dana tahap kedua juga. Udah ada yang menabur juga, walaupun tidak besar. Nanti mungkin saya akan share ya. Seberapapun yang kita tabur, dikatakan kita turut bekerja juga di dalam pelayanan ya saudara. Si Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak
firman Tuhan dan ibadah pada pagi hari ini, saya undang untuk bangkit. Biar pulang dari tempat ini, kita bisa memiliki hati nurani yang selalu taat kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, dan kami percaya Tuhan Yesus, kami yang datang pada hari ini sudah diberkati oleh Tuhan. Kami yang datang pada hari ini sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kami yang datang pada hari ini sudah mendapatkan solusi daripada Tuhan untuk semua masalah yang sedang kami hadapi, karena Tuhan adalah sumber pertolongan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap persepuluhan yang sudah diberikan, persembahan persepuluhan yang sudah diberikan pada hari ini dengan ketulusan hati kami dan ketaatan kami. Tuhan, sesuai dengan janji firman-Mu, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Terima kasih Bapak buat janji Tuhan. Kami juga mengucap syukur, berterima kasih untuk saudari kami Maya yang sudah berulang tahun, dan pada hari ini mengucap syukur Tuhan, Engkau akan berikan dia kesembuhan dan semua sakit penyakitnya. Tuhan limpahkan berkat, Tuhan berikan semua kebaikan Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus Maya juga akan terus memiliki hati nurani yang murni di hadapan Tuhan, sehingga sekelilingnya, circle-nya Tuhan Yesus, di mana dia bekerja, di mana dia bergaul Tuhan Yesus, mereka boleh memandang Yesus, mereka boleh melihat Yesus adalah kehidupan Maya, dan Maya boleh menjadi berkat buat sekelilingnya. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk hari yang indah pada hari ini. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita.
Saudaraku, terimalah berkat dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dan semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus.